yang tatkala seorang berkumpul di rumah Allah ya, untuk belajar, menuntut ilmu, mengkaji apa yang Allah turunkan, illa nazalat alaihimus sakinah. Apa yang akan didapatkan? Kita melihat di hari Ahad pagi ini, orang itu punya banyak kegiatan yang bisa dia pilih. Ana tadi dari mana? Taman Mini ya. Taman Mini kita lihat ada yang lari, ada yang olahraga ya. Mungkin ada yang jalan-jalan, tapi ada yang milih untuk datang ke rumah Allah. Duduk mengaji, yang akan dia dapatkan pertama, sakinah akan turun. Sakinah itu adalah kedamaian, ketentraman. Dan itulah yang diburu oleh Presiden Indonesia dan diburu oleh seluruh presiden yang ada di muka bumi ini, ingin hidup damai, ingin hidup tenang. Dan di antara tempat mencari kedamaian adalah majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan meliputi mereka. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan adalah wa haffathumul malaika. Malaikat-malaikat Allah itu turun. Mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Orang itu percaya tentang adanya alien, ada makhluk angkasa ya, yang datang ke bumi ini. Coba anda mau tanya sama antum, yang bisa jawab anda kasih hadiah. Sebutkan 3 makhluk yang berakal yang Allah ciptakan. Nah, bapak-bapak, 3 jenis makhluk yang berakal. Yang mau jawab angkat tangan. 6. Pertama manusia, jin, malaikat. Betul, kasih hadiahnya. Barakallahu fikum. Dan tempatnya malaikat itu di mana? Di langit. Jadi tempat tinggalnya malaikat itu di langit. Dan jumlah mereka banyak. Kemudian ada jin. Jin itu tempatnya di mana? Di bumi, di laut ya, di tempat-tempat yang kosong. Tapi kadangkala jin itu berangkat ke langit untuk mencuri berita-berita langit. Kalau kita baca surat Al-Jin, Allah ceritakan. Mereka mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Kita dulu sebelum turunnya Al-Qur'an biasa duduk di langit itu, mereka bersusun-susun naik ke atas untuk mencuri-curi berita langit. Sekarang kata dia, yang mencuri berita langit akan dilempar dengan bintang-bintang tadi, api yang keluar dari bintang-bintang. Maka malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya itu kalau ada majelis ilmu datang, turun jamaah. Maka betapa mulianya majelis ini. Tapi kadangkala orang malas untuk datang ke majelis ilmu. Kemudian nikmat yang terakhir yang Allah berikan kepada penuntut ilmu itu wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan mengingat-ingat mereka, menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Maka semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu capek. Duduk seperti antum itu capek. Lebih capek yang mana? Yang duduk apa yang ceramah? Enggak juga ya. Enggak juga. Soalnya kalau ceramah kita ngomong jadi nggak ngantuk gitu kan. Tapi kalau yang dengerin lama-kelamaan bismikallahumma amutu wa ahya, tahu-tahu udah bubar kajiannya dia seperti itu. Ya memang berat, tapi di situ ada nikmat yang agung dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sebuah adab dalam menuntut ilmu, karena ana lihat duduknya jamaah kita ini berantakan, emak-emaknya juga berantakan duduknya. Aman-aman. Anak-anak mau nyampaikan satu adab yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah lagi bermajelis
bersama Nabi SAW. Beliau lagi bermajlis bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada 3 orang datang. 3 orang ini telat. Yang 1 orang itu ngeliat terus pulang. Yang 1 duduk di akhir majelis. Padahal masih banyak yang kosong. Yang 1 ada sela kosong, dia masuk ke depan, maju ke depan. Setelah Nabi menyampaikan kajiannya, lalu beliau mengatakan, "Ala unabbiukum bi khabari thalatha?" Kalian mau nggak aku kasih tahu tentang 3 orang itu? Ya tentu, kata para sahabat Nabi. Ammal awal, adapun orang yang pertama, yang dia ketika ada kosong langsung masuk ke dalam, fa'awahullah, dia datang menuju kepada Allah, maka Allah menerima dan menyambut dia, memberikan naungan kepada dia. Adapun orang kedua yang duduk di akhir majelis, dia malu, kayak yang duduk di soft kedua ini. Kenapa duduk di soft kedua? Malu kan? Iya. Fastahyallah min, maka Allah malu dari dia. Artinya Allah tidak akan berbagi sama dia, karena dia nggak mau gitu. Ada kesempatan tapi dia nggak mau. Yang ketiga yang pulang itu, maka Allah berpaling dari dia. Maka ayo maju ke depan, berdekatanlah antum, berdekatan. Oke, siap. Baik, setelah berdekatan, udah saling kenal belum? Yang emak-emak memang kajiannya emak-emak. Yang bapak-bapak anak tanya, yang pakai baju putih, iya antum kenal sama ini kanan antum? Yang di kanan? Oh, kok nggak kenalan? Kenalan dulu. Ya, yang belum kenal kenalan sama yang kanan kirinya. Yang belum kenalan kenalan dulu, baru anda mau kajian ntar lagi. Nah, mama sudah kenal semua. Itu kenapa ada di pojok sendiri? Hah? Panitia? Panitia nggak boleh dekat-dekat. Boleh lah panitia dekat-dekat. Ya, udah kenal semuanya? Kenalan itu tanya nama, dari mana, apa profesinya. Sudah. Antum pakai baju merah, kenal sama yang kanan antum? Lo belum lihat kan? Masya Allah. Udah. Dari mana? Oke. Kemudian apa profesinya? Oh belum, ya kenalan yang bener lah, biar lengkap kenalannya aja. Boleh jadi di majelis ini ada banyak hikmah. Kita bertemu dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Masya Allah. Bismillah. Iya, kalau semua sudah kenal kita lanjutkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bicara ketaatan, ternyata manusia itu punya kecondongan kepada maksiat. Kalau kepada ketaatan dia harus berjuang. Tatkala Allah Azza wa Jal selesai menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan Jibril, engkau lihat surgaku. Jibril melihat surga Allah, lalu mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang indahnya surga, tentang nikmat yang kau sediakan di sana, melainkan dia akan masuk surga. Dia akan punya keinginan masuk surga. Terus disuruh melihat neraka. Kau lihat neraka. Dilihat sama Jibril. Lalu Jibril laporan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, melainkan dia tidak akan masuk neraka. Dia takut. Kita itu takut dengan yang namanya azab. Akhirnya setelah itu engkau lihat lagi surga. Jibril berangkat melihat surga. Ternyata surga itu dipagari dengan makari, dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Kemudian disuruh ngelihat neraka. Ternyata neraka itu dipagari dengan syahwat, dengan kesenangan-kesenangan manusia.
Lalu Jibril datang kepada Allah, aku takut ya Allah nggak ada yang masuk surga, dan aku takut semuanya masuk neraka. Kalau kita lihat di dunia ini, mana yang ramai, tempat maksiat apa tempat ketaatan? Tempat maksiat. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid apa pasar? Yang lebih ramai mana? Pasar. Kita lihat pasar dibangun mewah-mewah ya. Terus bertingkat, AC. Ini pakai AC juga kan? Tapi dikit. Kita tuh kalau masuk mall, baru sampai depan pintu gerbangnya udah dingin jemaah. Tapi masuk masjid, bapak-bapak dingin apa gerah? Kita lihat bagaimana rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat kedamaian, yang orang masuk itu seneng, kadang-kadang tidak menyenangkan. Beberapa musola di hotel-hotel ya, kadang-kadang kita lihat ya Allah ditaruh di tempat yang kumuh, di parkiran yang tidak lebih luas dari satu kamar hotel. Satu kamar hotel. Dibandingkan musola, sebagian hotel itu ya Allah kecil sekali dan pakai kipas. Kita sholat ya kepingin cepat keluar ya. Tapi bicara kamar, Masya Allah, kenapa itu terjadi? Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-A'la, di akhir surat Al-A'la. Sebelum ana bacakan ayat itu, surat Al-A'la ini kapan saja disunnahkan untuk dibaca? Nah, ibu-ibu, satu yang jawab, yang angkat tangan, ya. Pada saat Salat Id, oke, salat Idul Adha, Idul Fitri, rakaat salat witir. Terus oke, masih kurang, kita kasih yang kecil hadiahnya. Nah, siapa yang mau nambah? Ibu-ibu. Tapi kayaknya yang bisa jawab bapak-bapak. Nah, udah dijawab nih. Jumat. Ketika sholat Jumat itu dianjurkan rakaat pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Di akhir surat Al-A'la itu ada pernyataan Allah, yang pernyataan itu sudah ada di kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan di kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Inna hadza la fis suhufil ula. Ini potongan ayat ini ada di lembaran-lembaran yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah ada. Jadi memang tabiat manusia seperti itu. Makanya tema yang diangkat ini, ketaatan melahirkan ketaatan dan membawa keberkahan dalam hidup ya. Karena banyak orang yang nggak percaya. Buktinya itu Ustaz fulan nggak pernah sholat, tapi rizkinya Ustaz Masya Allah lancar ya, karirnya semakin tinggi. Ini yang selalu soft pertama, utang masih banyak. Kok bisa ya? Kenapa itu terjadi? Kok seakan-akan orang yang taat kepada Allah itu hidupnya susah? Jamaah yang bawa HP, ana minta untuk dibuka HP-nya. Buka surat At-Taubah ayat 55.
Surat At-Taubah ayat 55. Naam, tafadhal, siapa yang mau baca? Iya. Bapak-bapak yang mau baca At-Taubah ayat 55, dibaca sama artinya. Dapat sudah. Surat At-Taubah ayat 55. Naam. Ya Allah, antum yang mau baca. Fadhal. Kalau nggak ada yang mau baca, bapak-bapak. Oh, ada yang mau baca tuh. Kasih mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa nashaqa anhum wujuhahum kafirun. Artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menahan hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. subhanallah jemaah. Yang membuat kita takjub itu biasanya apa? Harta. Kita ngelihat orang pakai jam harganya miliaran ya. Ada gaun-gaun yang harganya sampai ratusan miliar ya. Kemudian kendaraan, bagaimana orang itu beli kendaraan dengan harga yang puluhan sampai ratusan miliar ya. Yang membuat kita itu takjub. Kalau kita lagi di pinggir jalan, tahu-tahu lewat mobil yang tipis-tipis itu, kita ngelihat, lalu dalam bayangan kita, punya siapa ya? Kita kepingin tahu dengan pemiliknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan fala tu'jibka amwaluhum. Kalian jangan takjub sama harta mereka. Jangan. Wala auladum, anak-anak mereka yang dikatakan anaknya sukses, anaknya Masya Allah mencapai karir ketika umurnya masih muda belia. Jangan takjub. Apa kata Allah? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha. Allah sejatinya hendak mengadab mereka. Di mana? Fil hayatid dunya. Dalam kehidupan dunia. Bayangin. Ternyata harta dan anak sebagai media siksaan buat pemilik. Tapi mereka nggak sadar. Berapa banyak orang yang berpikir dengan dia sibuk bekerja mencari harta, dia akan bahagia. Ternyata enggak. Bahkan dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Karena disibukkan dengan mencari dan mencari dan terus mencari. Tahu-tahu mati. Berapa banyak orang yang mati uangnya miliaran, triliunan, tapi ditinggal. Maka ahibati fillah, yang perlu kita fahami bersama, bahwasanya tatkala Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu tuh dengan surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak mau mereka kasih rizki sama aku. Enggak. Kita bekerja untuk kasih makan Allah? La. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberikan rizki dan dia yang maha kuat dan maha perkasa. Dan Allah tatkala memerintahkan manusia beribadah bukan karena Allah butuh. Beda ya.
hubungan kita sama Allah dengan hubungan kita dengan tempat kita kerja berbeda. Kita bekerja tiap pagi, masuk jam 8, pulang jam 4. Itu perusahaan butuh sama kita. Bahkan kalau kita adalah orang yang profesional, yang membuat maju perusahaan itu, maka kalau kita resign ditahan-tahan sama dia. Tapi kalau hubungan kita sama Allah, Allah mengatakan, wa qala Musa, Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, di surat Ibrahim ayat 8, surat Ibrahim ayat 8. Silahkan dibaca. Fadhal. Siapa yang pegang mic? Nah, bismillah. Ayat berapa? Ayat 8 ya. Surat Ibrahim ayat 8. Nah, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha Ghaniyyun Hamid. Artinya, dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. bayangkan Nabi Musa mengatakan, in takfuru antum, kalau kalian semua ingkar, kalian semua kafir, bukan hanya kalian, waman fil ardi jami'an, dan semua yang ada di muka bumi, maka sejatinya Allah la Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah nggak butuh kita puasa. Allah nggak butuh kita sholat. Allah nggak butuh kita ngaji. Terus kenapa Allah perintahkan kita? Untuk kebaikan kita. Jadi kadangkala manusia itu tidak sadar bahwa semua perintah Allah itu untuk kebaikan kita, dan semua yang dilarang. Ketika Allah memerintahkan untuk menikah, Allah melarang berzina. Orang tatkala berzina, dia mungkin berpikir merasakan kelezatan, dia mungkin berpikir merasakan keenakan. Sejatinya dia merasakan kelezatan yang semu. Ketika dia menikah, ia ruwet, ngurusin istri, ngurusin mertua, ngurusin anak, tapi disitulah ketaatan akan berbuah ketaatan. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyusun sebuah kitab yang judulnya Ad-Da'u wad-Dawa, dan kitab itu sudah diterjemahkan, yang artinya penyakit dan obatnya. Kalau dokter itu berpikir bagaimana mengobatin fisik dan mental manusia mungkin, tapi kalau ini kita berbincang tentang penyakit hati. Di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, annal ma'asi tazra'u amthalaha, kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan. Ada seorang yang datang ke Al-Hasan Al-Basri.
Dia mengatakan, ya imam, kenapa sama aku ya? Aku itu mau sholat malam, tapi tidak pernah bisa. Padahal air wudhunya sudah aku siapkan. Kalau mungkin sebagian kita sudah pasang alarm jam 2. Dulu orang alarmnya apa? Apa alarmnya orang dulu? Alarm orang dulu apa? Ayam. Ayam. Ayam itu ketika berkokok dia melihat malaikat. Maka kita disuruh berdoa, memohon kepada Allah karena doanya mustajab. Ini orang mengatakan, aku sudah siapkan air wudhunya. Ayam juga ada berkokok, tapi selalu bangunnya waktu adzan. Kenapa fulan kok bisa? Kenapa alan kok bisa? Kok aku nggak bisa? Apa bedanya gitu? Kalau keinginan, sama-sama punya keinginan, tapi kenapa aku nggak bisa sholat? Kata Hasan al-Basri, qayyadatka dhunubuka, engkau dirantai dengan dosa-dosamu. Jadi dosa itu membuat orang akhirnya sulit untuk melakukan ketaatan. Ibnu Qayyim di sini menyebutkan ya, dosa itu kemaksiatan melahirkan kemaksiatan, dan bagaimana seorang hamba akhirnya kesulitan untuk meninggalkan dosa. Padahal di hati kecilnya aku ingin bertobat gitu loh. Aku ingin berhenti berbuat dosa, tapi udah sulit. Kemudian disebutkan di antara ungkapan para salafus saleh, termasuk hukuman dari dosa adalah keburukan sesudahnya. Dan sebagaimana pahala dari ketaatan adalah kebaikan sesudahnya. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Lalu beliau mengatakan, fal abdu idza amila hasanah, seorang hamba ketika dia melakukan ketaatan, maka ada ketaatan lain yang manggil-manggil dia, ayo kerjakan aku gitu. Contoh nih, orang nggak pernah ke masjid, dia kepingin sholat duhur di masjid, berangkatlah dia ke masjid. Apa kira-kira ketaatan yang akan dilahirkan oleh sholat duhur di masjid? Pertama, dia masuk masjid, dia lihat orang sholat tahiyatul masjid, padahal niatnya dia cuma sholat zuhur. Orang pada sholat, akhirnya dia sholat. Kemudian dia duduk nunggu qomat, lihat sebelahnya angkat tangan doa. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Oh, doa juga lah, dia berdoa. Atau lihat sebelahnya baca Quran, dilihat waktu qomat tinggal 10 menit lagi, ngapain anak di sini kata dia, baca Quran juga dia. Setelah dia sholat duhur, orang-orang mau pulang, nggak langsung pulang, mereka berzikir. Dia lihat yang sebelahnya baca subhanallah, subhanallah, akhirnya dia subhanallah, subhanallah. Padahal nggak pernah dalam hidupnya dia berzikir setelah sholat. Kemudian dia lihat orang-orang pada sholat ba'diyah, dia mau pulang, tapi lihat di belakangnya ketutup, ada orang sholat. Lalu apa yang dia lakukan? Sholat juga dia. Itu ketaatan melahirkan ketaatan. Kemudian kalau dia melakukan ketaatan yang kedua, ada ketaatan yang selanjutnya yang akan memanggil dia. Jujur. Ini sebuah ketaatan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalian harus jujur, kata Nabi SAW. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Walaupun kadangkala orang jujur di penjara, orang jujur dihukum, tapi ternyata kejujurannya akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu
wa yataharras sidqa. Ada orang itu yang dia jujur, kemudian dia berusaha untuk jujur. Jadi ketaatan ini membutuhkan energi. Beda sama kemaksiatan. Energi untuk ketaatan itu lebih banyak, jemaah. Contoh nih, jangan bicara kemaksiatan, kita bicara hal yang mubah. Kenapa banyak orang dia mampu main bola? Jangan main bola. Sekarang main apa di sini? Padel. Padel itu berapa menit? 15? 2 jam. 1 jam 2 jam. Bisa nggak dia setelah main padel itu sholat malamnya setengahnya padel? Berat sama. Maka tadi kenapa? Sama-sama mengeluarkan energi. Berdiri sholat keluar energi. Tapi kenapa aku kok mampu ya? Yang main bola, apalagi main bola ya, ngos-ngosan, lari sana, lari sini. Ketika sholat taraweh, biasalah, kita udah mau masuk Ramadan jemaah ya. Bener mau masuk Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita lihat bagaimana orang-orang itu mampu main bola berjam-jam, tapi ketika sholat taraweh cari yang paling cepat imamnya. Gak mampu. Maka di sini, ketika seorang itu jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada surga, dan orang itu harus berusaha, ada effort yang dikeluarkan, sampai akhirnya dia menikmati. Jadi proses lelah itu ya harus dijalani, tapi pada akhirnya dia dicap sama Allah siddiq, orang yang jujur, atau yuktab indallah siddiqan, orang yang jujur orang. Tapi ada orang yang bohong, sekali dia bohong, apakah kebohongannya akan berhenti? Tidak. Kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba, kalian hindari yang namanya dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada dosa, dan dosa itu mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yaktib, ada orang yang hidupnya selalu berdosa, dan biasanya yang berdusta dalam dunia kita ini siapa? Pedagang. Makanya at-tajirus saduq ma'an nabiyyin, pedagang yang jujur itu kedudukannya sama dengan para nabi nanti ya. Karena sulitnya dia untuk jujur. Makanya akhirnya ketika orang ini bohong, kemudian bohong, akhirnya dicap sama Allah kadzab, pembohong. Sehingga dia tidak mampu untuk jujur. Orang-orang mengatakan, ini orang Ustaz kalau jujur atau kalau nggak bohong gatal-gatal badannya. Ada. Itu orang yang dicap memang pendusta. Maka hibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan ya, berkaitan dengan ketaatan, melahirkan ketaatan lalu membuat hidupnya orang itu berkah. Kalau orang ini taat, sulit bagi dia meninggalkan ketaatan. Jadi umpamanya dia biasa sholat malam, kemudian ketiduran, bagaimana perasaan dia ketika bangun? Ya Allah, nggak sholat aku ya Allah, nggak sholat aku ya Allah, minta maaf ya. Padahal nggak dosa, kan itu sholat sunnah. Karena sudah menikmatin dia. 2 malam yang lalu ya, Anda ketemu dengan seorang ibu-ibu ya. Dia cerita suaminya udah meninggal. Suaminya itu kena stroke, operasi. Ketika operasi selesai di ruang ICU, masih dokternya ngomong sama ibu ini, maaf ibu, kayaknya gagal operasinya. Ada yang terbalik. Ketika operasi itu ada yang kebalik. Kenapa? Bapak ini sekarang jam 2 malam bangunnya, tidur jam 8 pagi.
Kata istrinya, loh dari dulu bapak itu jam 2 bangun sholat malam. Jadi nggak kebalik gitu. Memang itu adalah ketaatan yang biasa dia lakukan. Bangun. Sampai istrinya cerita, ketika jam 2 anak telepon perawat yang di ICU. Anak telepon, tolong bapak dibangunkan. Dalam kondisi dia di atas ranjang, nggak bisa apa-apa tuh. Kata perawatnya, bapak sudah bangun. Nggak tidur bapak. Jadi bagaimana kita nih membiasakan diri dengan ketaatan, sehingga ketaatan tidak jadi beban lagi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Bilal, ya, qum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Bilal, ayo bangkit Bilal, bikin kita istirahat dengan solat. Sebagian kita sampai hari ini masih istirahat dari solat. Bukan istirahat dengan solat, tapi kalau sudah solat, alhamdulillah selesai sudah itu. Engkau tidak menikmati solat itu. Bicara ketika imamnya solatnya panjang, ada orang yang sudah menikmati. Ketika dia lagi menikmatin bacaan imam, tahu-tahu imamnya ruku, Allahu Akbar, ya Allah. Ketika ruku dia baca panjang rukunya, tahu-tahu imamnya sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud dia baca subhana rabbiyal a'la. Kemudian dia mulai membaca doa karena dia tahu ini adalah posisi paling dekat dia dengan Tuhannya. Dia memohon kepada Allah, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Tapi sebagian kita ketika sujud, ini kok lama imamnya ini. Jadi ada kondisi yang belum menikmati ibadah itu. Apa penyebabnya? Ya boleh jadi sholatnya masih asal-asalan. Dan ada orang yang ibadah kebiasaan. Berangkat umroh nih, yang biasanya rajin umroh ya, sekarang umroh itu jadi apa? Jadi kebiasaan. Yuk umroh lagi seperti itu. Ketika sudah sering umroh, apa nggak ada tempat tujuan lain? Kok cuma gini doang, kata dia. Dia mulai bosen sama umrahnya. Makanya kadang-kadang kepingin jalan-jalan kemana ya. Sampai teman ngomong, nanti kayaknya Ustaz. Bukan nanti, sudah sebenarnya beberapa waktu yang lalu ya. Ada umroh plus nonton bola. Iya, sudah kan? Sudah, nanti ada umroh plus main pedal mungkin di sana. Boleh jadi. Karena umrohnya sudah jadi kebiasaan. Nilai-nilai ibadah itu mulai, kalau dulu awal datang umroh ya, lihat Ka'bah, nangis, ya Allah, ya Allah. Sekarang lihat Ka'bah, apa yang pertama dikeluarkan? Handphone. Sudah sampai di depan Ka'bah, ya mau laporan sama siapa? Maka hibiti fillah, bicara ibadah tadi, tatkala seorang melakukan ketaatan, kemudian dia mulai mengkaji, apakah ketaatan yang aku lakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Syarat diterimanya ketaatan itu apa? 2. Nah, ibu-ibu sebutkan. Apa? Masya Allah, nggak tahu yang jawab yang mana. Yang jelas satu hadiahnya. Nah, ikhlas dan sesuai dengan aturan. Ikhlas dan sesuai dengan aturan. Kalau orang sholat duhur ikhlas, tapi 5 rakaat, diterima nggak? Ibu-ibu umpamanya sholat duhur rakaat keempat, dia lupa. Tahu-tahu dia berdiri. Setelah berdiri dia ingat, ya Allah, ini yang kelima. Ya bismillah lah, nambah 1 nggak apa-apa. Kira-kira diterima? Nggak diterima. Kalau dia ingat, dia harus langsung duduk. Ini berbeda kalau dari tasyahud berdiri kemudian ingat. Sebelum dia berdiri, kalau ingat suruh balik. Tapi kalau sudah berdiri nggak boleh
balik dia. Kalau dia sudah tegak berdiri, maka dia harus lanjut. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kembali kepada seorang yang ketika beribadah ternyata ketaatan dia belum memenuhi dua syarat ini, maka kalau nggak ada ikhlas dalam ibadah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah capek-capek, nggak bakal diterima. Sampai ada yang mengatakan idza lam tukhlis la tat'ab. Kalau engkau nggak ikhlas jangan capek. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang kiamat yang menakutkan itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah orang pada waktu itu semuanya tunduk penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah, dia beramal, dia capek, tasla naron hamiyah, masuk ke neraka, nggak ada gunanya. Ketika orang melakukan ketaatan tapi dia tidak ikhlas, nggak ada gunanya. Walaupun sesuai dengan sunnah, tapi kalau nggak ikhlas nggak diterima. Makanya Allah ketika bicara tentang fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Bayangkan orang sholat celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka sholat tapi lalai dari sholatnya. Pokoknya sholat. Berapa banyak masyarakat kadangkala kalau diperbaiki sholatnya udah tidak usah urusin, yang penting sholat. Loh, orang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin, sholat dia nggak minum khamr, dia nggak judi, dia sholat tapi fawail, kecelakaan dan neraka buat dia. Alladzina hum yuraun, sholat tapi ria. Dan penyakitnya orang-orang yang taat itu adalah ujub. Ya, ibu-ibu ini lebih suka ngaji daripada suaminya. Betul bapak-bapak? Ya, belum tentu juga Ustaz. Ada mungkin yang istrinya nggak suka ngaji, tapi kebanyakan ibu itu Masya Allah taat. Kalau kita lihat ya, kajian hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad ngomong sama saya, Mas mau kajian lagi, Insya Allah, iya, supaya masuk surga. Bagus. Tapi ketika engkau ujub, engkau merasa lebih dari orang lain, ditambahi adanya kesombongan. Jadi kalau ujub itu bedanya sama sombong, ujub itu sama dirinya aja, bangga sama dirinya, dia tidak merendahkan orang lain. Kalau plus merendahkan orang lain jadinya sombong gitu kan. Yang termasuk menghancurkan seseorang yang ahli ketaatan adalah ujub. Pernah seorang ayah pesan sama anak, nak, katanya, ya bunayya, la tazdari ahadan. Engkau jangan pernah meremehkan orang yang engkau lihat. Gitu. Boleh jadi sebagian yang kau lihat itu masuk surga lebih dulu daripada engkau. Yang kita remehkan, boleh jadi. Kembali kepada ketaatan. Kalau kita sudah bisa ikhlas, tidak ada ujub dan riak di sana, kemudian amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ikut aturan, maka hidupmu akan berkah walaupun tidak punya apa-apa. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat 97. Di surat An-Nahl ayat 97. Tafadhal. Siapa yang mau baca? Nah, bapak-bapak yang sebelah kanan belum ada yang baca nih. Nah, kasihkan. Tafadhal.
An-Nahl ayat 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Syaratnya kehidupan yang baik itu ternyata pertama Allah mengatakan man amila salihan. Barang siapa yang beramal soleh, melakukan ketaatan, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, ini syarat yang tidak boleh tidak ada. Dia beriman. Karena muncul pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwasanya surga itu bukan hanya buat orang Islam, tapi buat orang baik. Siapa saja yang baik, yang suka membantu orang lain, menolong orang lain, tidak melakukan kejahatan, ya dia akan masuk surga. Yang perlu ditanyakan, surga ini punya siapa? Kalau surga itu punya kita, kita bebas menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak boleh masuk. Tapi surga itu milik Allah. Dan Allah sudah membuat syarat yang tidak mungkin berubah. Iman. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan surga buat. Haram masuk surga. Di mana tempatnya dia? Wa ma'wahu jahannam, neraka tempatnya dia. Itu ketentuan Allah kalau bicara surganya Allah. Di sini Allah jelaskan berkaitan dengan orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik dan menyenangkan. Syaratnya apa? Iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan penghidupan yang baik buat dia. Baik di mana? Baik ketika di bumi, baik ketika di alam kuburnya, baik ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dan baik menuju surga Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Az-Zuhud, dia meriwayatkan ucapan Wahab ibn Munabbih, salah seorang tabi'in. Dia termasuk pendetanya Yahudi dahulu, terus dia masuk Islam. Wahab mengatakan, Inna Rabb tabaraka wa ta'ala qala fi ba'di ma yaqulu li Bani Israel. Beliau menyebutkan sesungguhnya ada firman Allah kepada Bani Israel. Jadi ini cerita Israiliyat yang kita diperbolehkan untuk menukilnya. Kalau itu kebenaran yang kita percayai, tapi kalau kita tidak bisa memastikannya, kita nggak percaya dan tidak mendustakan. Apa yang dikatakan? Inni idza uti'tu raditu. Aku kalau ditaati, kata Allah nih, aku kalau ditaati, aku akan ridho. Wa idza raditu baraktu. Kalau aku ridho, maka aku akan kasih berkah kepada orang yang sudah aku ridhain. Wa laisa li barakati nihayah. Kalau aku sudah kasih berkah, nggak ada ujungnya, unlimited kalau bicara berkah dari Allah Azza wa Jalla. Wa inni idza usitu ghadibtu. Kalau ada yang bermaksiat kepada aku marah. Wa idza ghadibtu la'antu. Kalau aku marah, aku akan laknat orang itu. Wa la'nati tablughu sabi' minal walad. Dan boleh jadi laknatku mencapai sampai keturunan yang ketujuh. Maka di sini orang tua hendaklah hati-hati terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah rahimakumullah, Ibnu Abbas mengatakan ya, berkaitan dengan ketaatan itu akan membawa kepada ketaatan dan keberkahan dalam hidup ini.
Beliau mengatakan innalil hasanati dhiya'an fil wajh. Ketaatan itu akan melahirkan cahaya di wajah. Jadi antum kalau melihat orang ya yang taat sama Allah, itu enak ngelihat wajahnya, walaupun mungkin kulitnya tidak putih. Wa nuran fil qalbi, Allah akan kasih cahaya di dalam hatinya. Wajahnya ceria, menyenangkan dilihat, ada cahaya di hati. Wa sa'atan fil rizki, rizkinya diberkahin sama Allah Azza wa Jal. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan di badannya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan di hati ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat perang Badar. Berapa melawan berapa? 300 melawan 1000, tapi 300 menang. Ingat perang Uhud, 700 melawan 3000. Siapa yang menang? Nah, perang Uhud 700 melawan berapa? 3000. Yang menang siapa? 3000. Pertama yang menang siapa? 700. Pada awal 700 menang. Tapi kenapa kemudian kalah? Karena maksiat. Bayangin. Awalnya Allah kasih kemenangan. Itu bagaimana para sahabat ya jadi pemberani. Padahal kalau secara persenjataan tetap persenjataan orang musyrikin lebih canggih, jumlah mereka lebih banyak. Tapi Allah berikan kekuatan kepada para sahabat menghadapi 3000. Sampai 3000 orang itu kabur jemaah. Di sini Allah berikan kekuatan. Tapi tatkala sebagian sahabat berbuat dosa, maksiat sama Nabi SAW, langsung lemah mereka. Dan yang menyebabkan mereka berbuat dosa apa? Ibu-ibu, apa yang menyebabkan sahabat berbuat dosa pada waktu perang Uhud? Iya, harta, cinta dunia. Oke, kasih hadiah, nggak tahu yang mana yang jawab sudah. Cinta dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Itu di medan perang jemaah. Yang resiko mereka mati, ternyata ada yang ambisinya dunia. Kira-kira di masjid kita ada nggak yang ambisinya dunia? Lihat wajah temannya. Apa kelihatan yang ambisi dunia? Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya akhirat. Tapi gara-gara ada yang ambisinya dunia, akhirnya Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Yang terakhir, bagaimana dengan dosa yang kita lakukan? Dikatakan bahwasanya dosa, kata Ibnu Abbas ini, akan berdampak hitam di wajah seseorang. Makanya ibu-ibu itu nggak usah sibuk dengan skincare. Sibuklah dengan ketaatan. Artinya kalau seorang perempuan suka berzikir ya, kadang-kala kita ngelihat ya, ada ibu-ibu umurnya 90 tahun. Tapi rajin baca Quran, kalau ngelihat itu seneng hati ini jamaah. Seneng. Padahal sudah tua renta. Tapi ada yang masih muda, yang skincare-nya mungkin 2 cm, yang dia untuk menutupi wajahnya. Tapi karena dia pelaku dosa, orang ngelihatnya nggak seneng. Karena dosa itu membuat wajah jadi gelap, walaupun putih. Kemudian wa dzulmatan fil qalb. Orang kalau suka berbuat dosa, hatinya jadi gelap. Dia akan sulit merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Wa wahnan fil badan, dibikin lemah tubuhnya. Syekh Abdul Razak pernah melihat orang sholat malam di Masjid Nabawi, itu kakinya satu, orang Indonesia aja. Kakinya satu. Bacaannya panjang-panjang sholat malam. Dia berdiri dan kuat. Anak-anak muda yang 2 kakinya nggak mampu seperti itu. Kenapa kok bisa?
dampak dari dosa. Puasa Senin Kemis, kadang-kala kita ngelihat ya, ada orang tua masih puasa Senin Kemis. Kita yang muda-muda nggak mampu puasa Senin Kemis. Kadang-kala penyebabnya adalah dosa. Wa naqsan fil rizki, rizkinya jadi berkurang. Walaupun banyak, tapi tadi berkahnya akan hilang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan dikasih kebencian, orang jadi nggak suka sama orang itu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ana ingin semuanya menoleh ke kawannya, kanan kiri, dilihat kawannya, mana yang ahli ketaatan dan mana yang ahli dosa. Loh jamaah, kelihatan nih. Kadang-kadang kita ngelihat ada satu orang datang masuk gitu ya, aduh tukang tipu ini, tukang tipu. Ngelihat wajahnya udah kelihatan nih ahli maksiat. Iya, memang terlihat. Tapi kadang-kadang kita ngelihat orang, ya Allah, senengnya ngelihat orang. Ana masih ingat di Madinah itu dulu, ana kalau ngelihat satu ustadz ya, ya insya Allah banyak ustadz ya, itu yang ngelihat seneng sekali. Suatu malam ana keluar dari Masjid Nabawi sama istri ana, lewat ada 5 pemuda. Dia mengatakan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah di antara lautan manusia, istri ana ngomong, siapa bang mereka bang? Mahasiswa kata dia. Masya Allah bang, bercahaya wajah mereka bang. Padahal biasa-biasa aja, tapi karena orang-orang yang taat sama Allah, Allah kasih cahaya di wajahnya. Dan yang biasanya keluar cahaya malam hari siapa? Mak-mak kadang-kala di atas sanjangnya, suami bangun malam hari lihat Allah bercahaya istriku, makanya ternyata pegang HP dia. Allahu Akbar. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Ada pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Saya alhamdulillah mengerjakan sholat sunnah rawatib, tapi yang sering kali dirasa suka agak lupa rakaat di qobliyah dan ba'diyah zuhur. Lalu bagaimana kalau saya agak sering lupa dan akhirnya sujud sahwi? Itu pertanyaan pertama. Iya. Yang perlu ditanyakan, kenapa lupa? Kalau karena ngantuk tidur, nggak harus ba'diyah itu setelah sholat langsung. Selama di waktu zuhur bisa dilaksanakan. Ngantuk, udah istirahat. Nanti mulai jam 2, setengah 3 sebelum asar ya, sebelum masuk waktu asar, boleh dia ba'diyah kalau memang kondisinya mengantuk. Tapi kalau kondisinya ghaflah, lalai maka hendaklah sebab-sebabnya dihilangkan. Usahakan sholat itu sebelum sholat jangan WA orang. Kalau chatting dulu sholat, akhirnya mikir, oh balas dia, kira-kira apa balasan dia, itu jangan. Maka usahakan ditunda. Kalau sesuatu yang tidak penting, ditunda. Kalau dikatakan tadi akhirnya anak sujud sahwi, ya harus sujud sahwi, harus sujud sahwi. Dan memang di zaman sekarang ini jamaah banyak hal-hal yang melalaikan manusia. Ada kejadian di Riyadh sana kalau nggak salah, sholat zuhur, imamnya ini baca keras ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhdallin, semua makmumnya amin, terus sampai 4 rakaat. Bayangkan, semasjid tidak ada yang ingat. Dia mikir ini sholat isya atau sholat apa. Ya karena tadi banyak hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan ini. Maka tolong ketika mau sholat, hal itu dihilangkan, sehingga kita benar-benar fokus untuk sholat. Dan diantara yang membuat kita fokus sholat itu, usahakan ketika sujud itu bacaannya ditambah. Ditambah dengan apa? Dengan doa. Karena kalau sudah kita tambah, kita mikir. Kalau subhana rabbiyal a'la nggak perlu mikir.
Kita masih bisa mikir yang lain ya, subhanarabbiyal a'la, kita mikirkan sandal bisa. Tapi kalau kita mau baca doa, mau minta sama Allah, kita harus ingat-ingat, ana mau minta apa sama Allah gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini pertanyaan berikutnya masih dari penanya yang sama, Ustaz. Seringkali juga bacaan sholat berusaha kita pahami Ustaz artinya, tapi kadang langsung hilang di saat itu ketika bicara di dalam hati. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, hamba sudah berusaha untuk memahami terhadap gerakan dan ucapan otomatis tanpa memahami artinya. Kalau seperti ini bagaimana, Ustaz? Iya, tatkala kita apa istilahnya ya, lagi baca, tahu-tahu pikiran kita pergi. Yang pertama, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus meludah ke kiri 3 kali ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang digodain sama setan nggak mau kita khusyuk. Kalau tadi bicara dalam hati memohon kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi usahakan ketika sujud kita minta sama Allah. Minta. Di antara doa yang perlu dibaca ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak ada kenyangnya, nggak ada puasnya. Yang keempat, wa min du'ain la yusma, aw min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi ketika kita sudah berusaha, dan ini termasuk sebuah kemuliaannya, kita itu bermuhasabah, kok aku sholatnya masih sulit ya, kok berat buat aku ini dan itu. Boleh jadi ini ibu-ibu yang tanya. Iya. Boleh jadi penyebabnya ibu-ibu karena ibu-ibu nggak taat sama suaminya, tidak menghargai suaminya, tidak menghormati suaminya. Ini benar. Pernah ada seorang perempuan tanya sama seorang syekh, kenapa aku kok tidak bisa menikmatin sholatku seperti dulu ketika dia masih gadis, tidak bisa menikmatin puasanya. Lalu ditanya sama syekh, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Loh, ana tanya tentang ibadahku, apa urusannya sama suamiku? Syekh ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tajidul mar'atu halawatal ibadah, seorang istri tidak akan merasakan lezatnya ibadah, khusyuknya ibadah, manisnya ibadah, hatta tuaddiya haqqa zaujiha, sampai dia menunaikan hak suaminya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang belum merasakan ketaatan, melahirkan ketaatan, boleh jadi ada masalah dia sama suami. Makanya kenapa tadi yang sampaikan ada mama yang rajin pengajian ya, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, tapi kurang berkhidmat kepada suaminya, akhirnya berdampak kepada ibadahnya tidak nyaman. Barakallahu fikum. Jadi sekarang untuk bapak-bapak dulu nih, gantian. Ada yang bertanya? Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiat kita sebagai orang tua mengajarkan ketaatan terhadap anak-anak tanpa mereka itu merasa terpaksa? Bagaimana mengajarkan ketaatan kepada anak kita tanpa mereka merasa terpaksa? Jadi anak-anak ini tidak tahu dengan maslahat dia. Anak-anak kita itu kadangkala makan dipaksa. Pernah tahu ya bagaimana tidak ada mau makan, dia maunya main, akhirnya sama ibunya didudukkan, ya dipaksa. Ada kondisi anak-anak kita ini ketika disapih, apa yang dilakukan sama ibu-ibu? Dipaksa enggak? Dipaksa tuh anak disapih.
sampai dikasih pahit-pahit ya, supaya dia nggak mau sama susu ibunya ya, dipaksa. Jadi anak-anak itu kadang-kala kondisinya memang harus dipaksa. Jadi kalau bicara tanpa merasa dipaksa, ada kondisi memang dipaksa. Mandi aja anak kita kadang-kala, ayo mandi, main sana main sini, akhirnya baru mau mandi. Tapi bagaimana kita akhirnya menumbuhkan kesadaran? Jadi boleh jadi awalnya memang terpaksa, tapi bagaimana nanti jadi kesadaran? Pembiasaan. Jadi Allah bisa karena biasa. Jadi perlu adanya pembiasaan. Dan orang tua ketika nyuruh anaknya sholat, jadi ada anak umur 7 tahun sudah harus disuruh sholat. Mungkin dia belum paham, dia juga sholat karena disuruh sama orang tuanya, bukan karena aku sebagai hamba Allah. Dia belum lah, dia masih kecil. Dan para orang tua kalau nyuruh anaknya sholat, tolong ditunggui. Ini proses apa? Proses pembiasaan. Jadi kalau untuk nak sholat nak, ya berangkat dia ke kamarnya sholat. Boleh jadi nggak sholat dia. Berapa banyak anak ini masuk kamar tahu-tahu sudah selesai. Loh, nak sudah. Berapa rakaat zuhur? 4. 1 menit 4 rakaat gitu loh. Kalau orang tua tidak melakukan pengawasan terhadap sholat anaknya, maka dia belum membiasakan. Jadi perlu ditunggu anak itu. Anak pernah jadi anak-anak dan anak merasakan ketika ibu anak nggak nungguin anak itu sholat ya pokoknya ya dulu masih belum mengerti gitu ya. Anak ingat ketika sholat itu anak masuk ke kamar, kita belum kenal sholat di masjid waktu itu. Masuk kamar, sejadah anak buka, sarung anak gini kan, terus taruh sudah, main sudah. Ibu anak tahu anak sholat, oh sarungnya sudah berantakan, oh berarti dia sholat gitu kan. Subhanallah, suatu hari ibu anak masuk kamar, ibu anak ngelihat dari lubang pintu. Ingat dulu pintu dulu itu kuncinya ada lubangnya. Kunci sekarang kan nggak bisa buat, ada lubangnya. Anak gini taruh jalan, ibu anak ngomong Syafiq, ternyata dilihat sama ibu anak. Akhirnya sholatnya jadi benar mulai saat itu. Walaupun ibu anak nggak ngawasin, anak takut diawasin, diintip di sana. Akhirnya sholatnya jadi benar. Maka di sini orang tua tolong ketika anaknya sholat itu sejak umur 7 tahun tadi disuruh sholat, didampingi. Ayo baca Al-Fatihah. Karena dia nggak mau baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Yo baca surat. Jadi pendampingan ini dalam rangka pembiasaan. Selama berapa tahun? 3 tahun. Jangan orang tua anak sudah 1 tahun, 3 tahun waktunya. Kalau 3 tahun dia tetap nggak mau sholat, baru pecut ya, dipukul anak itu. Jadi dalam Islam itu sebenarnya pendidikan dengan memukul itu kalau terpaksa. Kalau proses mendidik dengan kelembutan tidak bermanfaat, baru boleh pakai seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika anak itu sudah bisa diajak bicara, maka kita sampaikan kepada dia, kenapa engkau sholat? Jangan ditakut-takuti melulu sama neraka, tapi bagaimana memotivasi dia bahwa engkau sholat ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Allah yang ngasih kaki sama engkau, Allah yang ngasih tangan sama engkau. Jadi dia sadar, oh iya ya, ketika dia melihat ada orang cacat umpamanya, gue lihat tuh orang kayak gitu, Allah kasih buat engkau. Jadi tumbuhkan kesadaran untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian nanti ya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kudu sabar. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabarlah. Ini para suami tetap harus nyuruh istrinya salat. Oh enggak, istrinya sudah gede Ustaz. Kadang-kala perempuan itu telat salat dikarenakan kesibukan di rumah. Yang nyapu, yang masak, yang ini itu.
Seharusnya ketika sudah masuk waktu sholat dan dia bisa selesaikan yang lainnya atau bisa ditinggal, maka hendaklah dia sholat terlebih dahulu. Gitu kira-kira. Sambil didoakan ya, didoakan dan dikasih contoh yang baik sama orang tua. Barakallahu fikum. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz dari jamaah Wat. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu atas ilmunya. Semoga Ustaz, keluarga serta Bapak Ibu yang sudah membuat kajian ini selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau orang muslim mendapatkan hidayah dan masuk Islam, namun apakah orang tersebut akan dihapus seluruh dosa-dosanya dan diberikan kembali amal baiknya yang pernah dia lakukan? Lalu Ustadz, seorang non-muslim tersebut bagaimana kalau belum mengenal Allah, sedangkan amal soleh dan ibadah yang dilakukan harus ikhlas dan ikhtibar? Lalu juga bagaimana bisa amal baiknya dikembalikan sedangkan pada saat itu dia belum bertauhid? Subhanallah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena orang itu khawatir kalau dia masuk Islam ketika umur 40 tahun. Bagaimana dengan 40 tahun sebelum dia masuk Islam? Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan? Apakah dia mulai nol? Jadi ketika dia masuk Islam itu, apakah nol dia? Kemudian mulai dicatat kebaikan-kebaikan dia? Tidak, jemaah. Coba antum buka firman Allah di surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan di ayat 70. Surat Al-Furqan di ayat 70. Kalau bisa dibacanya dari ayat 68. 68, 69, 70. Silakan, siapa yang mau baca? Yang muda-muda ini suruh baca. Nah, iya, bismillah, kasihkan mic-nya. Bismillah. Mic-nya didekatkan biar suaranya lebih jelas. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya, bapaknya bacain artinya. Nah. Dan barang siapa dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang di hadapan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya ia mendapat pembalasan dosanya. Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terzina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka di hati Allah dengan kebajikan dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Jadi ternyata orang ketika masuk Islam, dia itu tidak nol. Allah sebutkan di sini illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dia beriman dan beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat, maka dosa-dosa dia yang lalu, bukan bicara kebaikannya, dosa-dosa dia yang lalu itu diganti kebaikan.
Kalau dia punya 1.000.000 dosa, maka dalam catatannya 1.000.000 kebaikan plus kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka jadi tidak dianggap nol ya. Kalau dikatakan, oh dia kan pada waktu itu melakukan ketaatannya bukan karena Allah, dia kan nggak ikhlas, ya jadi dosa. Maka dosanya pun akan dirubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir. Ketika seorang bertobat, dosanya diampuni, nol dosanya, kemudian dirubah menjadi kebaikan buat dia. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi berkaitan bagaimana kalau dia nggak kenal sama Allah, sudah masuk Islam. Nah, ketika orang ini masuk Islam ya, ingat masuk Islam itu harus dengan lisan dan dengan hati. Karena orang-orang munafik itu Islamnya hanya dengan lisan, hatinya enggak. Maka ya Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Lisannya ngomong gitu. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bohong, mereka enggak beriman. Jadi kalau orang ini masuk Islam, maka dia harus tahu dengan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Paling tidak itu yang harus dia ketahui. Kenalkan kepada dia Allah, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Banyak sesembahan di muka bumi, tapi yang benar cuma Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau masuk Islam, ada orang yang masuk Islam karena menikah. Dia menikah masuk Islam, oke, alhamdulillah dia mau masuk Islam. Tapi hendaklah dipahamkan, ini tugasnya istri kalau suaminya masuk Islam, dan tugasnya suami kalau istrinya masuk Islam. Semoga dengan cara itu nanti dia akan mengenal Allah Azza wa Jal dengan selalu diajari ya. Barakallahu fikum. Nah, silakan dari Bapak-bapak, jika ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis, Siap. apakah para ulama ada kesepakatan ini hadis palsu dan ini hadis dhaif, ini hadis sahih? Apakah klasifikasi itu kesepakatan seluruh ulama atau bagian ulama tertentu? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya. Ya, pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan sumber agama kita. Kita tahu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, menjelaskan Al-Quran dengan hadis-hadisnya. Kemudian beliau meninggal dunia, lalu hadis itu dinukil kepada kita. Proses penukilan tadi, kalau Al-Quran itu dinukil secara mutawatir. Mutawatir artinya banyak orang yang nggak mungkin mereka berbohong, nggak mungkin bersepakat untuk kebohongan, itu nggak mungkin, itu namanya mutawatir. Adapun hadis-hadis Nabi SAW, maka hadis itu macam-macam. Ada hadis yang dinukil kepada kita secara mutawatir seperti Al-Quran tadi. Ada hadis itu yang dikenal dengan aziz, yang periwayatnya 2. Ada hadis itu yang periwayatnya cuma 1. Ketika hadis itu sampai kepada generasi selanjutnya, ternyata di generasi itu ada orang-orang yang menukil tapi hafalannya nggak kuat, sehingga boleh jadi hadis yang dinukil itu terpotong karena hafalan orang ini tidak bagus. Dan boleh jadi ada hadis yang dibuat. Bicara hadis dibagi 3, para ulama menyebutnya, memang pembagian itu bisa disebut sepakat para ulama. Pembagian itu ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Kalau dhaif itu artinya lemah. Ada hadis palsu, maudhu, itu ada. Tapi menetapkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu, itu para ulama kadangkala terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Tapi kalau hadis palsu, insya Allah sepakat.
karena dia memang ya palsu, namanya hadis palsu itu bohong. Tapi kalau dhaif, boleh jadi menurut sebagian ulama enggak, ini kuat hadis ini. Kenapa? Karena ada penguatnya dari hadis yang lain, seperti itu. Jadi ijtihad para ulama menetapkan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif nantinya. Makanya kalau kita lihat Imam Bukhari menyebutkan, aku akan sebutkan dalam kitabku semua hadis yang sahih saja. Imam Muslim juga. Tapi imam yang 4 ada Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah, mereka tidak mensyaratkan itu. Tapi selama hadis itu lemahnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu berat, dia akan cantumkan. Boleh jadi ada penguat dari hadis yang lain. Nah, disinilah muncul ijtihad para ulama. Kemudian seperti itu. Bagaimana sikap kita? Nah, kita kan bukan ulama nih. Kita nggak mengerti ini sahih apa dhaif, Ustaz. Ya sudah, kita kembali kepada ulama-ulama yang mengerti, yang tahu, kita ikuti mereka. Jadi paling tidak kita itu aman karena kita mengikuti orang yang ahli hadis. Barakallahu fikum. Seperti itu kiranya Bapak. Haikumullah. Ada lagi? Nah. Bismillah. Ustaz, berkaitan dengan ketaatan dan ketaatan. Ketaatan orang tua akan melahirkan ketaatan pada anak. Tapi apabila orang tua baru mengenal, mendapatkan hidayah setelah anak-anaknya kecil atau dewasa, bagaimana sikapinya? Subhanallah jemaah. Anak-anak itu fitnah dan zina. Zina itu artinya perhiasan ya. Makanya orang kalau nggak punya anak tadi nyesel ya, anak sedih. Yang jemput anak tadi itu dari hotel ke acara sebelum ini udah sepuh dia. Kita ngobrol, anak tanya, abang berapa anaknya bang? Dia mengatakan sampai saat ini belum dikasih Ustaz. Anak nikah mulai tahun 94 kata dia. Berapa tahun jadi? Hah? 31 tahun ya. 31 tahun yang punya anak. Itulah, anak itu tadi perhiasan. Jadi orang kepingin punya anak ya. Tapi ternyata anak itu juga fitnah buat orang tuanya. Ujian buat orang tuanya. Dan disebutkan di ayat lain Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya ada sebagian pasangan kalian dan anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Musuh buat orang tuanya. Fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Maka kalau tadi orang tua mendapatkan hidayah, mungkin orang tua dulu nggak sholat, orang tua dulu nggak puasa, orang tua dulu banyak maksiat, sehingga anak-anak itu tumbuh besar seperti orang tuanya, nggak sholat, nggak puasa, maksiat. Dalam perjalanan orang tuanya dapat hidayah. Bagaimana dengan anak-anaknya? Maka tugas orang tua yang pertama bertobat. Dia minta maaf sama Allah, minta ampun. Kemudian setelah dia bertobat, dia memperbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, dia minta maaf sama anak-anak. Jadi orang tua ini perlu minta maaf sama anak-anaknya. Abah minta maaf, Abah dulu nggak mengajarkan engkau sholat. Karena Abah juga nggak sholat. Ibu juga mengatakan kepada anak, ibu minta maaf nak. Ibu tidak mengajarkan engkau nilai-nilai agama. Bahkan dicari sekolah yang nggak ada sholat mungkin di sana. Maka orang tua perlu minta maaf sama anaknya. Kemudian setelah itu sampaikan kepada anaknya, nak, bapak punya kewajiban, ibu punya kewajiban. Kewajiban ibu hanya menyampaikan. Itu tugasnya. Nabi Nuh tidak bisa merubah anaknya. Padahal Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tapi cintanya orang tua sama anak. Ketika Nabi Nuh di atas kapalnya, anaknya itu sedang mendaki gunung. Dipanggil sama bapaknya. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik sama kami, kata dia.
engkau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata putranya Nabi Nuh? Bapaknya sampai detik terakhir masih mau menyelamatkan anak. Sang anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang bakal menyelamatkan aku dari air. Maka di sini tugas orang tua hendaklah terus mendidik anaknya, terus mengajak anaknya sampai kapan? Sampai mati anak. Anak sudah selesai enggak? Nabi Nuh sampai di titik terakhir tetap berusaha menyelamatkan anaknya sambil didoakan anaknya. Semoga dengan itu ya orang tua sudah selesai tanggung jawabnya. Tapi yang jelas semua akan dihisap ya. Ada orang yang merasa tidak bersalah masuk pengadilan ternyata jadi tersangka. Padahal menurut dia enggak, anak enggak salah anak. Begitu pula para orang tua. Boleh jadi ada orang tua yang mengatakan, enggak Ustaz, saya sudah laksanakan tugas saya. Oh, enggak ada masalah. Nanti akan ada sidang. Di sidang itu akan tampak siapa yang salah dan siapa yang tidak salah. Kiranya seperti itu, dan buat orang tua sabar menghadapi anak mungkin yang sulit diatur ya. Kadang-kadang orang tua punya anak di pesantren, pulang sampai rumah tetap harus dibangunkan sholat subuh. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, ini anak di pesantren Ustaz, tetap kita bangunkan. Emangnya di pesantren bangun sendiri dia? Di pesantren dia dibangunin juga gitu loh. Jangan orang tua ini kepingin anaknya pulang pesantren langsung jadi. Ya enggak, tetap harus dididik dan diperingatkan. Barakallahu fikum. Apa? Sebagai penutup satu pertanyaan terakhir. Bismillah Ustaz, semoga Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana ketika kita memiliki anak yang bipolar dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk terapi, lalu juga sudah diruqyah dan diusahakan semaksimal mungkin sampai setiap hari saya ruqyah di obat-obatnya. Saya sedih karena kadang dia sholat, kadang tidak. Saya hanya ibu rumah tangga tanpa suami karena ayah anak-anak sudah wafat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah, yang akan menjadikan orang itu tenang hidupnya dan bahagia ketika dia ingat bahwa semua duka akan berakhir, ketika dia tahu bahwa semua penyakit akan hilang, ketika dia lihat bahwa rumah yang dia tempatin akan hancur dan rata sama tanah. Jadi mengingat kematian itu menyebabkan orang akan lebih sabar. Ketika orang ini kaya raya, dia ingat mati, dunia jadi sempit buat dia. Ketika orang ini susah hidupnya, punya banyak masalah, punya musibah, dia ingat dengan kematian, luas hidupnya. Karena dia akan berkata, semua akan berakhir. Dan seorang ibu tadi yang dikasih anak berkebutuhan khusus, kemudian suaminya meninggal dunia, ketahuilah derajat di surga itu sesuai dengan amal dan perjuangan seorang hamba. Walikullin darajatun mimma amil. Boleh jadi Allah sudah tetapkan buat seorang hamba derajat yang tinggi di surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah, kalau sudah Allah tetapkan buat seorang hamba kedudukan di surga, la yablughuha bi amalih, yang amalnya nggak cukup untuk sampai ke sana, ibtalahu, Allah akan kasih bala di fisiknya, di keluarganya, di hartanya. Kemudian orang ini Allah kasih kesabaran, lalu Allah sampaikan ke derajat itu. Maka buat ibu tadi yang memiliki anak seperti itu, ya teruslah berbaik sangka sama Allah. Jangan pernah kemudian engkau berburuk sangka sama Allah. Kenapa ya Allah kok engkau berikan ujian itu kepada aku? Kenapa fulan kok hidupnya senang? Kenapa fulan kok anak-anaknya sempurna? Kenapa anakku yang bermasalah? Ini sudah bentuk tidak qanaah dan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perasaan itu datang,
maka ingat Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Yang kedua, lebih banyak yang susah daripada kita. Saudara-saudara kita yang ada di Sumatera kemarin, rumahnya hilang, anaknya terkubur, bapaknya hilang, nggak ketemu, dia nggak tahu mau hidup di mana, sebatang kara. Dan tentunya dalam semua musibah itu ada hikmah. Maka tolong bersabar ya ketika meruqyah anaknya. Jadi ruqyah itu bukan cuma obat-obatan ya, anaknya juga diruqyah, dibacain Al-Fatihah, itu semua terhitung pahala. Maka jangan berkecil hati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Oke. Nah, satu lagi. Nah, tafadhal. Kami punya orang tua, kebetulan orang tua saya, agamanya Kristen, belum dapat hidayah. Yang menjadi pertanyaan, apabila suatu saat orang tua itu meninggal duluan, kemudian meninggal di rumah kita, dan kebetulan ada saudara dari ibu tua saya itu beda agama, bagaimana sikap kita terhadap jenazahnya? Karena kan meninggal di rumah kita, biasa mereka menyebut untuk mengadakan kegiatan-kegiatan Di rumah kita. ibadah rumah. Jadi ibu ini, nenek, tinggal sama siapa? Sama ibu. Ibu saya Muslim, nenek saya masih Iya. Kristen. Tapi tante saya Kristen, tapi tinggalnya dengan saya. Iya. Kalau saya meninggal pun bagaimana? Nah. Ya, semoga Allah kasih hidayah ya. Antum berbicara yang terburuk ya. Harapannya semoga dia dapat hidayah. Dan memang ya, kalau ada orang tua yang non muslim itu, anak yang muslim ini sering-sering ketemu sama orang tuanya. Karena ada kejadian di zamannya Al-Auza'i. Ada satu orang dari Tastur atau Tustur, salah satu kota yang paling hebat di masa Persia sana. Dia datang ke Libanon, dia belajar sama gurunya. Dilihat sama gurunya, ini orang asing baru pertama datang. Ditanya, dari mana kau? Dari Tustur, kata dia. Orang tuamu muslim? Enggak, bapakku majusi, kata dia. Akhirnya kata gurunya, engkau pulanglah, kata dia. Siapa tahu bapakmu dapat hidayah lewat engkau. Akhirnya pulang ini, yang datang dari Tustur ratusan kilometer, akhirnya pulang karena dikasih tahu sama gurunya, suruh dampingin bapaknya. Sampai kampungnya bapaknya sakit. Akhirnya dia dirawat bapaknya, terus ya didoakan macam-macam. Bapaknya akhirnya tanya, nah agamamu apa sih? Aku muslim, ayah, kata dia. Apa sih itu Islam, kata dia. Kok jadi baik banget gitu loh. Dia lihat anak ini jadi berbakti sekali sama bapak. Dia ceritakan tentang Islam, akhirnya masuk Islam bapaknya. Beberapa hari kemudian meninggal dunia. Jadi harapan kita tetap bagaimana nenek tadi bisa masuk Islam. Kalau kemudian ada orang kafir yang meninggal di rumah kita, yang beda agama, pernah terjadi di masanya Ali bin Abi Thalib, di masanya Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib meninggal. Ali ngomong, ya Rasulullah, pamanmu sudah meninggal. Apa yang harus aku lakukan? Ali muslim, bapaknya kafir. Kata Nabi SAW, qum fawarihi, sudah, engkau persiapkan jenazahnya, engkau kuburkan. Tugas kita tadi menghormati itu jenazah dengan menguburkannya. Kalau nanti kemudian mereka mau buat acara di rumah kita, ya kita minta maaf, bikin acaranya jangan di rumah kita. Kan ada kadang-kala rumah duka atau apa ini itu, kita sampaikan kalau di rumah kita jangan. Tapi kalau mau ngurus jenazahnya untuk dimakamkan, silahkan. Tapi untuk acara-acara itu kita minta maaf. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan ya, semaksimal mungkin. Dan semoga yang belum dapat hidayah segera mendapatkan hidayah, dan semoga yang sudah dapat hidayah istiqomah sampai meninggal dunia. Barakallahu fiik.